Persaingan papan atas Super League Banner sedang memasuki titik paling panas. Setiap pertandingan kini terasa seperti final. Setiap gol bisa mengubah arah perebutan gelar juara. Dan dalam beberapa hari terakhir, dua tim terus saling sikut di puncak klasemen, Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda. Awalnya, tekanan datang lebih dulu dari Borneo FC. Tim berjuluk Pesut Etam itu sukses mencuri kemenangan penting saat bertandang ke markas Persik Kediri di Stadion Brawijaya. Tidak mudah memang, karena Persik tampil disiplin sepanjang pertandingan. Namun Borneo menunjukkan satu hal yang selama ini membuat mereka begitu berbahaya musim ini, kesabaran. Gol tunggal kemenangan membuat tim asuhan Fabio Lefundes membawa pulang 3 poin penting dari Kediri. Hasil itu sempat membuat Borneo FC naik ke posisi pertama klasemen dan menggeser Persib Bandung yang baru akan bermain sehari setelahnya. Suasana di Samarinda pun langsung penuh optimisme. Para pendukung mulai percaya bahwa musim ini benar-benar bisa menjadi milik Pesut Etam. Apalagi konsistensi Borneo sepanjang musim memang layak mendapat pujian. Fabio Lefundes sendiri mencoba tetap tenang melihat situasi tersebut. Sang pelatih tidak mau para pemain terlena dengan posisi klasemen sementara. Baginya, kemenangan atas Persik bukan hanya soal keberuntungan, melainkan hasil dari persiapan yang matang. Kami melakukan persiapan sama seperti jalannya pertandingan dan kami beruntung. Bisa meraih 3 poin, ucap Lefundes setelah laga. Meski terdengar santai, ucapan itu menunjukkan bahwa Borneo datang ke Kediri dengan rencana yang jelas. Mereka tahu laga akan berjalan ketat dan mereka siap menghadapi tekanan. Namun Lefundes juga sadar, tantangan sesungguhnya justru baru dimulai sekarang. Dengan kompetisi yang tinggal menyisakan beberapa pertandingan lagi, tekanan mental akan semakin besar. Ke depan akan lebih sulit. Kami harus tetap fokus dan memastikan setiap pertandingan bisa dimaksimalkan untuk meraih poin. Lanjutnya. Dan memang benar, persaingan kini bukan cuma soal kualitas permainan, tetapi juga soal siapa yang paling kuat menjaga mental di momen krusial. Belum sempat Borneo menikmati posisi puncak terlalu lama, Persib Bandung langsung memberikan jawaban tegas. Bertandang ke Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung. Maung Bandung menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam pertandingan yang sejak awal sudah diprediksi bakal sulit. Bhayangkara sedang dalam performa cukup baik dan punya banyak pemain cepat yang bisa merepotkan lini belakang Persib, namun tak ada yang menyangka pertandingan akan langsung berjalan liar sejak menit awal. Baru 6 menit laga dimulai, gawang Persib sudah kebobolan lewat aksi Bernard Doumbia. Stadion langsung bergemuruh. Persib terlihat kaget dengan tekanan cepat yang diberikan Bhayangkara. Situasi semakin rumit ketika Musa Sidibe menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-26, skor 2-0 membuat banyak bobotoh mulai cemas. Persib yang datang dengan misi merebut kembali puncak klasemen justru tampil jauh dari kata nyaman. Bahkan pelatih Persib, Bojan Hodek, mengaku sangat kecewa dengan cara timnya memulai pertandingan. Kami memasuki pertandingan dengan cara yang salah. Kami memainkan persis apa yang seharusnya tidak kami lakukan. Kami memberi mereka banyak ruang untuk melakukan serangan balik, ujar Hodek usai laga. Ucapan itu memang terasa masuk akal jika melihat bagaimana 2 gol Bhayangkara tercipta. Persib terlalu terbuka di lini belakang dan beberapa kali kehilangan keseimbangan ketika menyerang. Di pinggir lapangan, Bojan terlihat terus berteriak memberi instruksi. Ia tampak frustrasi melihat anak asuhnya tidak bermain seperti biasanya. Namun menariknya, justru setelah tertinggal 2 gol, Persib mulai bangkit. Mereka perlahan mengambil alih penguasaan bola. Mark Klok mulai mengatur tempo permainan dari lini tengah. Tom Ha beberapa kali mencoba membuka ruang lewat umpan panjangnya. Adam Alis juga mulai aktif membantu serangan. Peluang demi peluang akhirnya mulai tercipta. Dan momen yang mengubah pertandingan datang tepat sebelum turun minum. Di masa injury time babak pertama, Adam Alis melepaskan umpan silang berbahaya ke dalam kotak penalti. Federico Barba yang naik membantu serangan berhasil menyambut. Bola dengan sundulan keras yang tidak mampu dihentikan Akil Sefik. Gol itu membuat suasana pertandingan berubah total. Skor 2-1 membuat Persib kembali percaya diri.
Sementara Bhayangkara mulai terlihat gugup karena keunggulan mereka tidak lagi terasa aman di ruang ganti. Situasi Persib ternyata sempat memanas. Mark Klok mengungkapkan bahwa Bojan Hoddek-Dener marah kepada para pemainnya. Sang pelatih bahkan mempertanyakan mental juara yang dimiliki timnya. Coach Bojan juga sampai teriak, sampai marah. Ini mana mental juara? Kamu harus layak mendapatkannya, kata Klok. Teguran keras itu ternyata berhasil membangunkan semangat para pemain Persib. Begitu babak kedua dimulai, Maung Bandung langsung tampil jauh lebih agresif. Bojan melakukan satu perubahan penting dengan memasukkan Laifin Kurzawa menggantikan Robbie Darwish. Pergantian ini ternyata menjadi titik balik pertandingan. Kurzawa langsung memberi dampak besar di sisi kiri permainan Persib. Mantan pemain Paris Saint-Germain itu tampil tenang, agresif, dan sangat aktif membantu serangan. Lalu datanglah momen yang membuat banyak komentator terpukau. Pada menit ke-49, Kurzawa menerima bola di sisi kiri lalu melepaskan umpan silang yang sangat matang ke kotak penalti. Bola meluncur dengan akurasi sempurna dan langsung disambut sundulan keras Berguinho. Skor berubah menjadi 2-2. Komentator pertandingan langsung memberikan pujian besar terhadap assist dari Kurzawa. Mereka menyebut umpan tersebut sebagai salah satu crossing terbaik Persib musim ini. Ya, saya mungkin selama siaran Liga 1 tahun ini, Murendra, belum pernah melihat crossing seperti itu ya. Sebuah crossing yang menurut saya jarang sekali saya lihat di pertandingan Liga 1 yang dilepas. Ini kualitas pemain Eropa yang sebenarnya. Umpannya tenang, terukur, dan Berguinho tinggal menyelesaikan. Ucap komentator dengan penuh antusias. Ada juga yang menyebut bahwa pengalaman Kurzawa bermain di level tertinggi. Eropa benar-benar terlihat dalam momen tersebut. Laifin Kurzawa menunjukkan kelasnya malam ini. Crossing seperti ini mahal harganya, assist itu memang terasa spesial. Bukan hanya karena menghasilkan gol penting, tetapi juga karena menjadi momentum kebangkitan total Persib. Setelah skor imbang, Bhayangkara mulai kehilangan kontrol permainan. Sebaliknya, Persib tampil semakin percaya diri. Beckham Putra menjadi salah satu pemain yang paling aktif menyerang. Pergerakannya membuat lini belakang Bhayangkara kerepotan sepanjang babak kedua. Dan pada menit ke-60, Beckham akhirnya mencatatkan namanya di papan skor. Ia melepaskan tembakan yang sempat membentur kaki pemain belakang Bhayangkara sebelum bola masuk ke gawang. Sedikit berbau keberuntungan memang, tetapi gol itu lahir dari keberanian Beckham untuk terus mencoba. Persib berbalik unggul 3-2. Selebrasi para pemain Persib pun langsung pecah. Dari tertinggal 2 gol, kini mereka justru memimpin pertandingan. Namun laga belum selesai. Bhayangkara tetap mencoba memberikan perlawanan. Beberapa kali mereka mengancam lewat kecepatan Musa Sidibe. Untungnya bagi Persib, Teja Paku Alam tampil luar biasa di bawah Mistar. Salah satu momen terbaik Teja terjadi pada menit ke-9 ketika ia melakukan penyelamatan gemilang dalam duel 1 lawan 1 melawan Sidibe. Refleks cepatnya membuat peluang emas Bhayangkara gagal menjadi gol. Penyelamatan itu terasa seperti gol tambahan bagi Persib. Di sisi lain, Bojan terus melakukan perubahan untuk menjaga tempo permainan. William Barush masuk menggantikan Beckham. Sementara Ramon Tangkei de Andrit juga dimainkan untuk menambah tenaga di lini depan. Sadil Ramdhani dan Julio Cesar kemudian ikut masuk pada menit-menit akhir untuk menjaga intensitas permainan tetap tinggi. Menariknya, meski terus menyerang, Persib mulai bermain lebih sabar, mereka tidak lagi terburu-buru. Penguasaan bola lebih tenang dan transisi bertahan juga jauh lebih rapi dibanding babak pertama. Lalu pada menit ke-89, pertandingan akhirnya benar dikunci. Adam Alis menerima bola di depan kotak penalti lalu melepaskan tembakan keras yang menghujam gawang Bhayangkara. Gol itu membuat skor berubah menjadi 4-2 dan praktis mematikan harapan tuan rumah. Meski begitu, drama ternyata belum selesai. Pada masa injury time, Bhayangkara sempat mencetak gol melalui Dandi Sulistiawan. Stadion kembali bersorak karena skor seharusnya menjadi 4-3, namun wasit Nazmi memutuskan meninjau VAR. Peluit panjang akhirnya berbunyi. Persib menang 4-2 dalam laga penuh drama.
Kemenangan itu membuat Maung Bandung kembali naik ke puncak klasemen dengan 69 poin. Sama dengan Borneo FC tetapi unggul head to head. Dan yang paling menarik, kemenangan ini kembali menunjukkan satu hal penting tentang Persib musim ini mental mereka. Mark Klok menyebut comeback tersebut sebagai bukti karakter kuat timnya. Saya sangat bangga dengan reaksi tim. Setiap pemain bisa bangkit setelah tertinggal 0-2. Ini menunjukkan mentalitas dan semangat tim ini, ujarnya.